Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan semuanya. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah geometri untuk pertemuan yang keempat. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang Pitagoras, gitu ya. Jadi mungkin terkait dengan Pitagoras ini sudah pernah kita dapatkan mulai dari sekolah dasar gitu ya, teorema Pitagoras itu mungkin sudah tidak asing lagi. Oke, kita bahas ya. Teorema Pitagoras itu adalah merupakan salah satu sumbangan dari seorang matematikawan ya dan filsuf Yunani yang lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos, yaitu bernama Pitagoras ya. Dirinya juga diberi julukan sebagai bapak bilangan seperti itu. Jadi yang menemukan itu namanya Pitagoras sehingga dinamakan dengan teorema Pitagoras. Apa itu teorema Pitagoras ya? Jadi Pitagoras itu adalah sisi miring atau sisi terpanjang dalam segitiga siku-siku ya, sama dengan kuadrat sisi-sisi lainnya. Coba diperhatikan gambar ini ya. Misalkan ini adalah segitiga siku-siku gitu ya. Misalkan ini A, B, C gitu ya. Misalkan siku-siku di B misalnya ya. Nah, gitu. Misalkan di sini A, eh, B, C, misalkan siku-siku di C di sini ya. Jadi misalkan sisi apa yang mendatar ini B, sisi tegaknya itu A dan sisi miringnya C, maka rumus Pitagorasnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Permasalahan dalam kehidupan sehari-hari misalnya seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 100 meter ya, misalkan naik layang-layang biasanya layang-layang itu kan miring ya, apa benangnya itu 100 meter, jarak anak di tanah terhadap titik yang tepat berada di bawah layang-layang 60 meter ya. Jarak anak dari tanah ya, jarak anak di tanah terhadap titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 60 meter, jadi yang mendatar. Hitunglah berapa ketinggian layang-layang. Maka ini bisa dicari dengan menggunakan rumus Pitagoras ya untuk segitiga siku-siku. Jadi tingginya berapa? Maka bisa dicari dengan rumus Pitagoras gitu ya. Sisi miringnya ada, sisi mendatarnya ada, lalu tingginya berapa gitu ya. Oke, mencari jarak terdekat ya. Jadi kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Jadi untuk mencari jarak terdekat antara rumahnya dengan rumah Rani ya, teman satu kelasnya. Jika Rogu ingin pergi ke rumah Rani, pertama-tama Rogu harus pergi ke arah timur ya. Ke arah timur dari rumahnya sejauh 3 kilometer ya. Jadi Rogu pergi ke arah timur dari rumahnya ya sejauh 3 kilometer ya. Kemudian berbelok ke arah selatan ya sejauh 4 kilometer ya. Ini jarak terdekatnya berapa ya? Hingga bisa dipakai dengan Pitagoras gitu ya. Itu. Pakai teorema Pitagoras bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah ini gitu ya. Jadi ke arah timur 3 kilometer, kemudian ke selatan gitu ya, tegak lurus selatan 3 kilometer gitu. Kemudian jarak terdekatnya berapa? Ya ini kan berarti sisi miring ya. Sisi miringnya berapa gitu ya. Gitu. Sehingga bisa dicari dengan Pitagoras atau dengan jarak terdekatnya tadi ya. Seperti itu. Pembuktian teorema Pitagoras itu ada banyak sekali cara atau
ya cara untuk membuktikan teorema Pitagoras, ya. Banyak sekali. Di sini ada beberapa yang saya tulis ya dengan persegi. Jadi pembuktian teorema Pitagoras dengan persegi. Ada yang dengan segitiga sembarang. Bukti teorema Pitagoras dari Leonardo da Vinci. Pembuktian teorema Pitagoras dari Bhaskara. Pembuktian teorema Pitagoras menggunakan setengah lingkaran dan masih banyak lagi ya. Di sini tidak akan saya beri buktikan semuanya, saya beri contoh satu saja gitu ya. Yang lain nanti teman-teman bisa membuktikan sendiri. Banyak referensi yang ada di internet gitu ya. Bisa mencoba untuk mengakses begitu. Ini pembuktian teorema Pitagoras dengan persegi ya. Perhatikan gambar ini ya, persegi ABCD gitu ya. Kemudian ada di sini ada dalam persegi ABCD itu ya. Di sini ada persegi ya di dalam persegi ABCD itu persegi PQRS gitu yang masing-masing sisinya C. Kemudian di sini sisanya itu ada setelah dibentuk persegi seperti ini ada 4 buah segitiga siku-siku yang kongruen ya, sama sudutnya, sisinya juga sama, panjangnya begitu. Masing-masing misalnya yang mendatar itu A, kemudian tingginya itu B ya, begitu, sisi miringnya C sama begitu. Sehingga untuk membuktikan itu maka dengan persegi bisa dibuktikan, yaitu luas persegi ABCD ya, persegi yang besar itu sama dengan 4 kali luas segitiga. Kenapa 4 kali? Karena itu sama begitu ya, kongruen begitu. Ditambah luas persegi yang di dalam ini ya, PQRS. Nah, jadi PQRS ya. Jadi luas persegi ABCD itu sama dengan 4. Ada 4 persegi yang biru ini ya. 4 persegi. Maaf, 4 segitiga, maaf. Tambah 4 segitiga. Ya. Saya ulangi lagi. Jadi untuk menunjukkan rumus Pitagoras ya, untuk membuktikan teorema Pitagoras ya, kita bisa menggunakan pendekatan persegi. Jadi kita buat persegi seperti ini, PQRS ya, di dalam persegi ABCD itu sisanya itu nanti akan terbentuk 4 segitiga siku-siku yang kongruen, yaitu ukuran sudut dan besarnya sama ya, dan panjang sisinya sama. Yang masing-masing sisi yang mendatar itu adalah A, tingginya B, kemudian yang miring itu adalah C, sama-sama. Sedangkan sisi segitiga persegi yang di dalam ini PQRS ini masing-masing sisinya adalah C gitu. Selanjutnya luas persegi ABCD itu adalah 4 kali luas segitiga gitu ya. Ini ada 4 segitiga, 1 2 3 4 ditambah luas persegi PQRS. Nah, luas persegi ABCD ya. Persegi ABCD begitu ya. Karena persegi itu kan sisi kali sisi ya. Sisi kali sisi atau sisi kuadrat, sisinya apa? Masing-masing sama, itu A plus B. A plus B, ini kan A plus B. Ini juga A plus B, ini A ditambah B toh. Nah, berarti A plus B kuadrat. Tak uraikan. A plus B kuadrat itu kan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat tambah 2AB. Sama saja. Dan luas segitiga sendiri adalah setengah alas kali tinggi ya, yaitu setengah alasnya A, tingginya B gitu ya, atau setengah AB. Jadi luas persegi ya PQRS ya, PQRS kita lihat ya,
PQRS di dalam ini itu kan luas itu kan persegi itu kan isi kali sisinya apa C, berarti C kali C ya, berarti C kuadrat. Itu ya, sehingga dapat ditulis luas persegi ABCD itu sama dengan 4 kali luas segitiga ditambah luas persegi PQRS. Itu bisa kita tulis kembali 4 kali luas segitiga, kita balik ya, ditambah luas persegi PQRS sama dengan luas persegi ABCD. 4 kali luas segitiga tadi setengah AB ini, kemudian luas persegi PQRS C kuadrat, oke, C kuadrat ya, ini C kuadrat, kemudian sama dengan luas persegi ABCD. Luas persegi ABCD itu A kuadrat ditambah B kuadrat, ini ditambah 2AB. Oke, ini. Sekarang kita sederhanakan gitu ya. Yang kita kumpulkan ya, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB. Ini pindah ruas jadi negatif, ini bisa dihapus, bisa hilang ya, sehingga C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat terbukti ya. Ini adalah terbukti, sehingga Pitagoras itu, teorema Pitagoras itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, itu ya. Jadi itu mungkin pembuktian, salah satu pembuktian dari teorema Pitagoras dengan pendekatan persegi. Itu. Contoh sekarang aplikasi dari rumus itu pada gambar berikut ya, panjang FL12 FM sama dengan DE ya. Jadi FM sama dengan DE yaitu 16. Itu. Keliling bangun tersebut adalah, jadi kita pengen mencari kelilingnya ya toh. Keliling yang belum ada berarti FK gitu ya. Kita harus mencari FK dulu ini. Yang belum sudah ada semua ini baru panjangnya ini yang belum ada. Dari sini ke sini sudah ada dari sini ke sini ada, di sini ada. Jadi KE ada, ED ada, DM ada, EM ada, FL ada. Ini yang belum ada adalah KF. Untuk mencari KF ini mungkin kita bisa mencari DK ya. DK itu sama dengan akar dari EK kuadrat yang sisi miring ini toh. Dan kan DK kuadrat sama dengan sisi miringnya ini kan KE kuadrat dikurangi DE kuadrat. Nah, kalau DK berarti ya akar dari EK kuadrat dikurangi DE kuadrat ya. EK berapa? 20 kuadrat dikurangi 16 kuadrat, sehingga ketemunya adalah akar 104 sama dengan 12 cm. Jadi DK itu ini 12 cm. Nah, sekarang FK berapa? Ya. Padahal di sini sudah ada dari F sampai M sudah ada 8. Berarti KF berapa? Ya, KF tentunya adalah 12 dikurangi 8. Ini dari sini ke D ke K, D ke F itu kan 8 ya. D ke K, D ke F kan 8. D ke K kan tadi 12 gitu ya. Dari F ke D sudah ada 8. Ini kurang berapa ya? Kurang 4 gitu ya. Seperti itu. Karena totalnya DK itu 12
Dari F ke D sendiri sudah ada 8, berarti K ke F ya 4 cm. Sehingga bisa dicari kelilingnya secara keseluruhan, yaitu 16 tambah 8 tambah 20 tambah 12 tambah 4 tambah 20, yaitu 80 cm. Oke, mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sekarang ada beberapa latihan, nanti silakan dikerjakan dan dikumpulkan di Sunan gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Apabila nanti ada hal yang kurang berkenan atau misalnya masih bingung, bisa di-share di grup, ditanyakan di grup WA ya, sehingga kita bisa memfasilitasi, membantu dan bersama-sama untuk diskusi begitu ya. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.